Ini pintu masuk ke koleksi memorabilia Bung Karno. Kita akan mengikuti anak-anak yang checking sebelum kita masuk, maka kita harus ngecek suhu badan terlebih dahulu. Cek suhu badan. Nah, berapa suhu badannya? 36,2. Ini koleksi dari Bung Karno. Mengenalkan anak-anak pada sejarah bangsanya supaya mereka cinta kepada para pahlawan. Menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ini ada foto sungkeman Bung Karno kepada ibunda. Ini hal yang harus dicontoh bagi anak-anak supaya mereka cinta kepada orang tuanya, juga berbakti terutama kepada ibu. Ini ada koleksi-koleksi barang dari Bung Karno. Ada jam tangan, kemudian ada pulpen Parker, ada Parker pens, ya, koleksi miliknya Bung Karno juga. Ini ada parfum Shalimar parfum yang dulu digunakan oleh Bung Karno. Nah, ini ada riwayat singkat dari Bung Karno, mulai beliau masih kecil ya, sejak lahir, masa kecil, remaja, masa kuliah, awal perjuangan, pengasingan DND, sampai dengan akhir hayat Bung Karno. Ini ada bajunya Bung Karno, kemudian ada bajunya Bung Karno. Nah, ini kilo gambar hidupnya Bung Karno, lukisan hidupnya Bung Karno. Nah, ini sini dikasih tahu. Ini kalau kita lihat dari sini, gambar ini bergerak seperti bernafas. Nah, coba diperhatikan dari sebelah sini. Nah, dari sebelah sini coba perhatikan jantung Mbak Iva dari sebelah sini kelihatan. Gambar ini seperti bernafas. Dari sini lihatan. Kok ini lek kor depan tidak kelihatan. Dari sebelah sini kelihatan. Perhatikan jantungnya diperhatikan. Nah, seolah-olah ini bergerak. Nah, ini disebut dengan gambar atau lukisan hidup dari Bung Karno ya, bapak bangsa, pahlawan bangsa kita, pahlawan revolusi. Ini ada koper ya, koper bersejarah yang selalu ikut Bung Karno masuk keluar penjara. Kemudian di sini juga ada keris Little Sword Kiai Sekar Jagad belong to Bung Karno donation. Nah, ini juga keris pusakanya Bung Karno. Juga ada lagi
gambar lukisan dari Bung Karno, ada gong miliknya Bung Karno juga. Kemudian di sini ada koleksi dari uang ya. Nah, ini uang tempo dulu di zaman Bung Karno. Nah, ini juga. Nah, kita menuju ke sebelah sini. Nah, ini ada lukisan-lukisan Bung Karno dan juga ini ada yang menarik di sini, ada tentang sejarah-sejarah Bung Karno yang bisa disaksikan melalui layar komputer yang disediakan di sini. Nah, ini tentang Bung Karno, ada tinjauan Islam, ada karya-karya Bung Karno, tulisan-tulisan tentang Bung Karno dan seterusnya. Nah, ini hal yang menarik ya. Ini di samping sini kita perhatikan ada lukisan, juga ada keterangan-keterangan tentang bagaimana kiprah Pak Karno saat hidupnya ya, berjuang untuk kemerdekaan, tonggak perdamaian. Dan ada The Gaul Puji Bung Karno, seri persahabatan Bung Karno dan Charles de Gaulle. Nah, ini termasuk di antara bagian dari sejarah yang menjadi saksi bagaimana kiprah Bung Karno selama hidupnya ya, Semua direkam secara apik di sini. Nah, ini anak-anak sedang mencoba untuk mengakses tentang sejarah Bung Karno melalui layar komputer, didampingi oleh ibunya. Nah, ini penting anak-anak kita kenalkan dengan sejarah supaya mereka mencintai bangsanya, tidak gagap terhadap sejarah bangsanya. Nah, ini meskipun masih banyak bermainnya tapi tidak mengapa. Nah, ini bisa anak-anak bisa mengakses satu dalam bentuk rekaman film dokumenter ya, tentang Bung Karno. Ini bisa dinikmati, disajikan di perpustakaan nasional yang ada di perpustakaan Bung Karno. Jadi bagaimana dulu sejarah kehidupan Bung Karno saat beliau masih berjuang di era dahulu. Nah, ini menjadi menarik saya kira untuk anak-anak. Nah, kemudian di sini juga ada teks otentik dari proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melek itu ya. Sayuti Melek, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, naskah ini diketik oleh Sayuti Melek, dan kalau kita perhatikan maka abjad atau cara penulisannya masih dengan menggunakan ejaan yang lama ya.
Misalkan untuk Y itu masih menggunakan J, kemudian U itu masih O dan E misalkan. Nah, ini ejaan-ejaan tempo dulu. Selain naskah yang diketik oleh Sayuti Melik, di sini juga ada proklamasi ya, pelantikan Bung Karno sebagai Presiden RI pada tahun 1945 pada sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang mengadakan sidang pertama kali di gedung Chuo Sangi In, sekarang Gedung Pancasila. Dari hasil ini mengesahkan Undang-Undang 45 dan memilih mengangkat Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang dikenal dengan nama KNIP. Nah, dalam sidang tersebut Otto Iskandar Dinata mengusulkan Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai wakilnya. Beliau terpilih secara aklamasi. Seluruh peserta sidang sepakat dengan keputusan bulat tanpa proses penguatan suara karena tidak ada calon lain yang diajukan pada saat itu. Nah, kemudian di sampingnya kita juga menyaksikan ada proklamasi, teks proklamasi, tetapi ini tulisan tangan ya, naskah proklamasi tulisan tangan dari Bung Karno. Jadi asli ini tulisannya Bung Karno. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, ada beberapa coretan di situ ya. Jadi pada bagian mengenai pemindahan kekuasaan ini ada beberapa coretan, kurang begitu jelas apa bacaannya, tetapi ada coretan. Kemudian kalau di bawahnya juga ada coretan lagi, itu diselenggarakan, itu pada sebelumnya itu diusahakan, diganti dengan diselenggarakan dengan cara TJ, jadi menggunakan TJ waktu itu. Nah, ini ejaan yang dulu masih berlaku di Indonesia. Kalau sekarang ejaan-ejaan itu sudah berganti ya. Nah, ini anak-anak masih proses untuk melihat-lihat. Ini Mbak Iza melihat apa ini Mbak Iza? Sedang baca apa Mbak Iza? Nah, coba dibaca Mbak Iza. Ayo Mbak Iza dibaca. Ayo dibaca Mbak Iza, coba. Ya. Kemudian di samping ini kita bisa menyaksikan lukisan Bung Karno. Juga ini ada koleksi-koleksi tentang benda-benda yang miliknya Pak Karno pada waktu itu ya. Boleh nggak bareng pegang? Boleh. Nggak boleh ya. Nah, ini ada sepeda, ada kereta kuda, ada cangkir, ada mobil, ada beca, apalagi? Ada nanas. Nanas. Iya. Ya, ini koleksi-koleksi yang ada di sini. Kemudian kalau ke sebelah sini kita akan menyaksikan ini Presiden Soekarno saat menyambut kedatangan putra mahkota Akito dan putri Michiko di lapangan udara Kemayoran atas undangan Presiden RI tahun 1962. Dan ada dokumentasi-dokumentasi, banyak sekali dokumentasi-dokumentasi bersejarah yang bisa kita saksikan
yang menjadi saksi bagaimana peran seorang Presiden Soekarno kala itu dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Nah, ini di sini ada banyak catatan seri ayah Bunda Bung Karno, seri ayah Bunda Bung Karno dan seterusnya juga ada. Nah, kemudian di sini ada dokumentasi tentang Bung Karno. Ya, dokumentasi tentang Bung Karno. Ini ada Pak Karno yang menjenguk Bung Hatta, itu yang menjenguk Bung Hatta. Ini dokumentasi. Kemudian ini ada peta dari bangsa Indonesia. Nah, di sebelah sini kita saksikan ada foto dari Bung Karno, dan dari sini edisi yang ini ada Garuda, ya, ada burung Garuda yang menjadi simbol dari Pancasila dengan memegang tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, itu semboyan dari bangsa Indonesia yang sampai hari ini harus tetap dipegang supaya keutuhan dari negara ini bisa terjaga. Nah, di sini juga ada proklamasi, ya, tulisan tangan dari Pak Karno. Jadi di situ ini secara lebih jelas, di situ ada gambar proklamator, ini Pak Bung Karno, dan juga ada foto dari lukisan dari Bung Karno. Kemudian di sini juga ada beberapa koleksi, ya, beberapa koleksi dari dokumentasi koleksi khusus dari Bung Karno. Ini di sesi-sesi akhir di bagian ada koleksi-koleksi buku yang menarik, yang tentu bagi para sejarawan ini akan menjadi sangat berharga untuk dilakukan penelitian tentang sejarah. Nah, ini seputar dari Museum Bung Karno, ya, museum dari Bung Karno. Oke, terima kasih. Itu untuk sedikit tentang makam Bung Karno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.